nyata, kelihatan apa yang mereka lakukan, yaitu memanfaatkan KPK untuk memanggil Anies yang tidak jelas sebetulnya salahnya apa. Sementara yang sudah sangat nyata kejahatannya seperti Ahok, ini KPK justru melindungi. Ya. Ini memang kelihatan KPK sudah menjadi alat politik penguasa. Nah, karena itu kita perlu mengingatkan ya. Pertama, yang berkuasa. Yang berkuasa jangan menghalalkan segala cara untuk menguasai negara ini melalui cara-cara yang busuk, yang kotor. Menggunakan kekuasaan, menggunakan lembaga tinggi negara seperti KPK untuk meraih kekuasaan. Saya kira ini harus dihentikan. Rakyat harus diberi kesadaran, diberi pemahaman. Ya, bahwa rezim ini yang berkuasa ini sekarang sudah nyata, kelihatan apa yang mereka lakukan, yaitu memanfaatkan KPK untuk memanggil Anies yang tidak jelas sebetulnya salahnya apa. Sementara yang sudah sangat nyata kejahatannya seperti Ahok, ini KPK justru melindungi. Ya, jadi lembaga KPK ini maunya apa ini gitu. Ya, jadi kita mengecamlah yang namanya penguasa, partai-partai politik yang tidak siap bertarung secara jantan, kemudian lembaga tinggi negara seperti KPK ini harus diperingatkan oleh rakyat. Mungkin kita mengingatkannya lewat suara dulu, ya. Kita menyatakan secara oral bahwa cara-cara seperti ini harus dihentikan. Tapi kalau ini masih terus berlanjut, saya kira rakyat siap untuk melakukan perlawanan seperti yang terjadi pada kasus Ahok di 2016-2017. Ya, jadi kalau memang itu maunya, kita perlu juga mengingatkan rakyat dan mengajak mereka untuk bersiap-siap. Bersiap-siap bahwa rezim pelindung koruptor Ahok ini sudah kelihatan belangnya untuk menggunakan kekuasaan secara tidak sesuai hukum, kemudian menggunakan yang namanya KPK, lembaga tinggi negara, lembaga yang lahir dari reformasi, tapi justru dipakai oleh penguasa untuk kepentingan politik. Ya, jadi saya kira ini faktor politik sangat dominan dalam memanggil Anies ke KPK hari ini. KPK percayanya cuma laporan dari masyarakat, bukan laporan BPK. Ya, makanya tadi saya bilang ini memang yang menentukan, yang mempengaruhi adalah penguasa. Ya, ada intervensi politik, ada kepentingan untuk menghabisi Anies, menghambat Anies. Karena itulah mereka melakukan hal seperti ini. Mereka kalau bicara aturan main atau proses hukum, sebetulnya seperti yang terjadi di banyak kasus itu ada audit investigatif oleh BPK. Nah, hasilnya itulah yang harusnya ditindaklanjuti oleh KPK. Nah, audit investigatifnya ini nggak naik ke BPK. BPK itu belum audit investigatif. Makanya, jadi yang saya... Kasusnya di mana? Mesrainya nggak ada. Makanya saya bilang, kalau KPK ini benar, tidak dipengaruhi, diintervensi, atau terlibat kejahatan politik, maka mereka harusnya tidak melakukan ini. Ya kan? Karena faktanya yang sudah resmi ya menurut aturan main di Indonesia bahwa hasil audit investigatif yang dilakukan oleh BPK seperti kasus Ahok itu kan ya mestinya kan mereka follow up bahwa investigasi oleh BPK itu berasal dari permintaan DPR untuk mengaudit Ahok. Begitu hasilnya dapat, mereka tidak follow up. Karena apa? Karena ada oligarki, ya rezim pro-oligarki, rezim pelindung Ahok untuk justru membebaskan Ahok. Dalam dugaan kasus Pak Anies ini nggak ada yang dilaporin audit investigasinya. Ya, kalau memang sudah seperti itu, tidak ada yang dilaporin. Artinya ini sangat nyata bahwa KPK ini sudah berubah menjadi lembaga politik. Karena itu, ya mari rakyat sama-sama kita lawan ini yang namanya KPK dan juga penguasa yang mentang-mentang berkuasa menghalalkan segala cara, ya melupakan
tentang prinsip-prinsip moral, keadilan, ya, transparansi, karena mentang-mentang mereka berkuasa. Saya kira begitu. Ya, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat bahwa alam saja bersahabat dengan Anies Baswedan. Orang yang mencoba mau mendemo berhenti. Anies ini orang baik, ya. Didukung semua orang bahwa dia orang baik. Orang baik, sahabatnya baik, pembelanya pasti baik. Orang yang mencari gara-gara pasti adalah bagian dari orang-orang yang diatur-atur oleh Badar parpol, ya, yaitu para oligarki. Kita yakin tidak akan terjadi apa-apa pada Anies. Ini hanya adalah opini untuk menjatuhkan, dan itu justru akan membangkitkan orang-orang di seluruh Indonesia yang cinta kepada kebaikan, kebenaran. Anies adalah aset, ya. Jadi ini semua rakyat harus tahu bahwa partai-partai diarahkan untuk tidak mengusung Anies. Ini adalah kita berhadapan dengan para pengkhianat. Kita harus bela, kita harus junjung Anies ini, ya. Dia ini orang yang teramati, ya. Bukan saja sejak kecil dia aktivis, ya. Dia terpercaya, nggak ada itu korupsi, ya. Tidak mungkin itu akan terjadi, ya. Jadi ini adalah saya kira kebaikan, ya, untuk kita semua, ya. Untuk kita semua untuk menunjukkan kepada orang banyak bahwa ini adalah permainan saja, ya. Ini bayangkan Ahok, ya, yang korupsinya tumpukan tidak pernah diproses. Ini baru masalah formula yang membanggakan orang seluruh Indonesia, ya. Justru membanggakan, dan justru ini adalah prestasi. Dicoba-coba untuk seperti ini. Ini hanya permintaan saja. Dan Anies bahkan melarang pendukung-pendukungnya untuk tidak usah turun. Karena ini justru memang kita lihatlah, ya, siapa yang mendemo itu. Itulah tentu adalah bayaran-bayaran untuk yang tidak akan mampu untuk melakukan turunan nama dari Anies. Saya kira mungkin ini yang harus kita kawal, ya. Seriusin. Gue kalah 15 20